Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan yang terhormat Dewan Juri. First of all, let's pray and thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercies and blessings, so we can attempt into this event without any troubles and any obstacles. Secondly, may peace and salutation always be delivered to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the brightness, namely Islam. Before I start my speech, I would like to introduce myself. My name is Nanda Nurul Aulia Tiffany. You can call me Nanda. I am a second grader of State Islamic Senior High School number 2 Bima Town. I live in BTN Tambana. One of my hobbies is reading. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Sadar Literasi dan Green City. Seperti yang kita ketahui, era informasi saat ini identik dengan era literasi yang menggambarkan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan bahkan beraktualisasi yang tidak cukup hanya dinyatakan secara lisan dan tulisan, tetapi juga kemampuan kita menyerap informasi dan mengolahnya sehingga berguna untuk kehidupan. Dari itu, keterampilan berliterasi adalah sarana bagi setiap individu dan bangsa untuk menjalani masa depan. Amaro inna, cinaro anima desero tasa. Kebiasaan baca ere, persyaratan mewancu pempiro fuuna, meperlu ikan tahu bahasa merah warga negara. Indo kapu, mana esindak di bangsa memaju, maka takkan tubuh baca. Kantu si kebiasaan membaca, nata hola lompa pendidikan, kalau aku dekat desero kantasa, kalau aku burung gana di kaina, manusia matu parolata, atau manusia maloal padu. Saat ini, budaya membaca di Indonesia sangat rendah. Hal ini berpengaruh pada nilai keterampilan literasi bangsa kita yang selalu di bawah rata-rata negara lain. Menurut data Most Literate Nation in the World, studi untuk mengetahui seberapa tinggi minat baca negara-negara di dunia yang dilakukan oleh Central Connecticut State University atau CCSU pada Maret 2016 lalu, negara kita menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara di dunia soal minat membaca. Rendahnya minat baca di Indonesia, menurut Colin McElwee, co-founder World Reader, salah satunya dipengaruhi oleh sulitnya akses terhadap buku. Tak hanya itu, Colin juga mengatakan bahwa gempuran inovasi di bidang teknologi membuat masyarakat, terutama generasi milenial saat ini, lebih senang menatap layar gawai dibandingkan membaca buku. Padahal, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dari membaca, seperti menambah informasi, memperluas wawasan, pengetahuan, dan keterampilan, serta pembentukan norma atau nilai pribadi yang apabila dilakukan secara berkesinambungan dapat meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan intelektual. Hadirin sekalian, ironisnya, fakta-fakta tersebut terjadi juga di kota tercinta kita ini. Akan tetapi, ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat dan budaya baca. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan pemerataan bahan bacaan ke berbagai pelosok daerah. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan buku di perpustakaan dan meningkatkan taman bacaan untuk masyarakat. Yang ketiga, menerapkan budaya literasi di sekolah-sekolah. Yang keempat, menyediakan pojok baca yang unik dan menarik di kelas-kelas. Dan yang kelima, membuat komunitas baca. Sejalan dengan usaha tersebut, Tas Sekolah Madak Doho, Mandua Kota Bima, mulai membudayakan kegiatan literasi dengan cara yang pertama, menyediakan pojok baca di setiap kelas. Seperti pada gambar berikut. Ini adalah contoh pojok baca di salah satu kelas yang ada di Mandua Kota Bima. Pojok baca ini dibuat sesuai kreativitas anggota kelas tersebut masing-masing. Ini adalah contoh lainnya. Usaha yang kedua yaitu menginisiasi komunitas baca yang bernama Bojo Itu Buku. Ini adalah contoh kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh komunitas Bojo Itu Buku. Mereka biasa membuka lapak baca
di lapangan Serasuba setiap hari Minggu. Terkadang juga mereka pergi ke pelosok-pelosok daerah untuk membuka lapak. Komunitas ini didirikan oleh kakak kelas kami, alumni MAN 2 Kota Bima, yaitu Ang Rizal Anas dan Muhammad Fauzan pada tahun 2017. Usaha yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan Gerakan Sekolah Menulis Buku atau GSMB yang diadakan oleh GMBI atau Gerakan Menulis Buku Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi dan menghasilkan 150 karya terbaik yang berhasil dibukukan. Ini adalah contoh buku, kumpulan karya-karya terbaik. Buku ini terdiri dari 3 jenis, yaitu kumpulan artikel, kumpulan cerpen, dan kumpulan puisi. Alhamdulillah, sekolah kami berhasil meraih peringkat pertama, juara 1 nasional dalam bidang menulis artikel yang diraih oleh Ahmad Abdul Ghaffar dengan judul artikel Literasi di Era Digital. Amaro ina, shinaro anima desero tasa. Indo kapo, dak dikaina bawa rotuna, natana obaca do memboto, iman dak dikaina do memboto, madawaran tawawasan, mawancu pajaro lega, diwekindai naro lingkungan. Hal ake na pengaruh negatif di kesadaran do memboto terhadap dana ro rasa, ro kamporo-poro. Moho kakola nafu uhajurowu bati doro, rohori liar nasamena hewan reta di rontedina, ro awali pupaki namasaki madatu pahidi. Ake mabiasa rakarawi basa menan do memboto tarasa danandai ake. Ladies and gentlemen, this matter certainly contradict with the concept that is being promoted by the government. Green city is a concept of sustainable and environmentally friendly city development which is achieved by a balanced development strategy between humans and their environment, both natural and unnatural. The concept of green city consists of 8 components. Those are: the first is green planning and design, atau perencanaan dan rancangan hijau. That is the planning of the city that adapts to the biophysical area, for example, the government. The second is green open space, atau ruang terbuka hijau. That is to realize green open space that is useful to reducing the pollution, adding to the city's aesthetics, and creates a comfortable microclimate. The third is green waste, atau pengelolaan sampah hijau. That is the management of green waste that is useful. That is based on the reduction, reuse, and recycling. The fourth is green transportation, atau transportasi hijau. It's a green public transportation that focuses on developing the quality of mass transportation. The fifth is green water, atau manajemen air yang hijau. That is the use of the water that is economical and creates the quality water. The sixth is green energy, atau energi hijau. That is green city strategy that focuses on reducing the use of energy through saving usage and increasing the use of renewable energy, such as solar electricity, wind electricity, electricity from methane emissions of the final disposal site, and the others. The seventh is green buildings, atau bangunan hijau. That is the structure and design of buildings that are environmentally friendly and their construction is efficient both in design, construction, maintenance, renovation, and even in demolition. And the last is green community, atau komunitas hijau. That is the strategy of involving various stakeholders from the government, business circles, and the community in developing the green city. Menerapkan konsep green city di setiap kota yang ada di seluruh Indonesia merupakan salah satu bentuk pelestarian keseimbangan alam yang paling tepat untuk dilaksanakan. Oleh karena
karena itu, diperlukan kesadaran penuh akan lingkungan pada setiap masyarakat Kota Bima untuk melakukan penghijauan mulai dari sebagian kecil di rumahnya. Dengan melakukan penghijauan kecil ini, apabila dilakukan di seluruh rumah yang ada di Kota Bima, maka secara tidak langsung, kota kita akan menjadi green city. Dan menerapkan pemikiran seperti ini tentu merupakan cara yang paling optimal untuk mengatasi masalah lingkungan yang ada di Kota Bima kita ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan dua pesan, yaitu yang pertama, ayo membaca, ayo belajar menuju Kota Bima yang sadar literasi. Dan yang kedua, ayo lestarikan lingkungan untuk mewujudkan Kota Bima sebagai green city. Amaro ina, Cina ro'ani ma eseron pasa. Sandaki wa umpat ilua pemadangga hiwi'i, warasi menci ainto ilau sencihu, warasi mencara takengampu corepu. Warasi ru'uma inga ta edam bali paangi, watisi ta araake di awal mendoa Kota Bima akan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.